Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roltri Slamawan dengan NIM 220863226 dari Departemen Pendidikan Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Perlu kita garis bawahi, layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan suatu kondisi kenyamanan untuk seseorang yang kita layani. Jadi, namanya juga layanan khusus. Layanan yang memang kita berikan secara khusus, secara lebih gitu. Ibaratnya seperti ini, ada seseorang yang memang seseorang biasa dengan seseorang yang kita khususkan gitu. Seseorang yang biasa ya, seseorang yang pada umumnya, yang kita bersifat atau biasa saja gitu ke seseorang itu. Sedangkan seseorang yang khusus, kita pastinya bakalan melebih-lebihkan effort kita atau perjuangan kita atau perhatian kita untuk seseorang khusus itu. Sedangkan dari sisi teori atau dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus yaitu adalah suatu kegiatan yang memang benar-benar kita siapkan secara matang untuk kita berikan pelayanan tersebut kepada seseorang yang memang membutuhkan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pengertian, administrasi layanan khusus adalah administrasi atau layanan yang kita berikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram maupun terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Adanya layanan khusus tersebut dimaksud agar mereka dapat merasa nyaman, merasa lebih puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tetapi layanan khusus ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada mereka. Bayangin kalau misalnya tidak ada layanan khusus tersebut di sekolah. Apakah mereka bakal merasa nyaman, merasa lebih puas di sekolah tersebut? Apakah mereka tidak bosan di sekolah tersebut? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis layanan khusus. Layanan khusus yang sering kita ketemu yaitu ada perpustakaan, laboratorium, UKS, maupun kantin ataupun kafe-kafe di sekolah. Sarana dan prasarana ibadah juga termasuk ke dalam layanan khusus. Oke, yang pertama kita bahas yaitu perpustakaan. Mungkin di dalam pikiran atau benak teman-teman sekalian, perpustakaan yaitu suatu ruangan yang sejuk, nyaman, yang menyediakan sumber-sumber bacaan seperti buku atau referensi jurnal lainnya. Dan memang kalau dilihat dari zaman sekarang bisa menyediakan alat-alat elektronik sebagai penunjang kita, yaitu salah satunya diantaranya ada laptop, iPad, notebook, ataupun komputer. Mungkin ini akan menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya pemerintah, agar bisa memenuhi layanan khusus seperti perpustakaan untuk kita meningkatkan minat baca di Indonesia. Selanjutnya ada laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang emang dipergunakan oleh guru ataupun siswa sebagai tempat praktikum atau pelaksanaan praktikum. Di laboratorium kita dapat melaksanakan penelitian atau penyelidikan atau perkembangan yang memang kita akan temukan hal-hal terbaru gitu. Bayangin kalau misalnya tidak ada laboratorium, apakah kita akan dapat belajar secara baik? Apakah kita akan dapat hasil-hasil penelitian kita? Apakah kita akan mendapatkan hal-hal baru yang kita temui? Itu perlu dipertanyakan. Oke, selanjutnya ada UKS atau yang biasa kita kenal dengan unit maupun usaha kesehatan sekolah. UKS sendiri merupakan layanan khusus yang menyediakan layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang sakit di sekolah, tidak harus pulang gitu. Jadi bisa kita layani, kita berikan pelayanan di sekolah sendiri. Tidak perlu kita menyuruh siswa untuk pulang untuk berobat keluar sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah di setiap sekolah menyediakan UKS? Apakah di UKS tersebut ada obat-obatan? Obat-obatannya lengkap atau tidak? Dan adakah yang mengurusi di UKS tersebut? Jangan-jangan nanti
ada UKS tetapi yang mengurusinya itu tidak ahli di dalam ilmu kesehatan. Nantinya ada orang sakit dibiarkan saja, disuruh tidur saja. Nanti ada orang sakit, ruangannya berdebu. Itu apakah membuat nyaman orang tersebut? Pasti jelas tidak. Jadi itu akan menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk menyediakan layanan khusus yang layak dan nyaman untuk kita semua, khususnya untuk pelajar di Indonesia. Selanjutnya ada kantin atau kafe di sekolah. Kantin atau kafe di sekolah yaitu layanan khusus yang menyediakan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu tertentu, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, tidak ada waktu untuk sarapan. Jadi di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, mungkin kita sebagai tenaga pendidik bisa memberikan waktu luang untuk peserta didik tersebut sarapan, tetapi dengan strategi-strategi tertentu yang sudah didesain oleh tenaga pendidik. Jadi, waktu luang yang kita berikan untuk siswa sarapan di kafe ataupun kantin sekolah itu tidak menjadikan mereka peluang untuk keluar ataupun bolos dari jam pelajaran. Oke, yang terakhir selanjutnya ada sarana ibadah. Sekolah harus menyediakan sarana ibadah untuk menunjang layanan khusus tersebut. Kenapa? Karena kita pada zaman sekarang, sekolah pasti akan mengadakan yang namanya full day school atau sekolah seharian gitu. Full seharian kita sekolah sampai jam 2, kadang sampai jam 4 sore. Nah, sekolah harus menyediakan sarana ibadah agar mereka sebagai pelajar ataupun siswa maupun mahasiswa tetap bisa melaksanakan ibadah di sela-sela pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.